Sembari menunggu Ustadz Farid Nu'man masuk, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar jelas. Baik. Insya Allah kita akan mulai pukul 20.00. Lagi menunggu Ustadz Farid Nu'man hadir di room Zoom ini. Mohon bersabar untuk Bapak Ibu jemaah kajian pada malam hari ini. Ya, Jalu ini, Jalu loh. Kali itu jarang mandi yo. Ya Allah Gusti, videonya urip toh. Ya.
Baik, Afan, apakah Ustadz Farid sudah masuk ke room ini? Belum ya? Masya Allah. Ampun. السلام عليكم. Baik, Ustadz Farid sudah masuk di room ini. Boleh cek suara dulu, Ustadz? Ya, suara saya jelas? Baik, suara Ustadz cukup jelas. Kita mulai saja, Ustadz. Ya, boleh. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Yayasan Bina Insan Kamil yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmatnya itu, kata Allah, bila kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Bila tidak kita syukuri, maka tunggulah azab yang sangat pedih akan ditimpakan kepada kita. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang betul-betul selalu curah keluarga dan orang-orang yang istiqomah nanti bertemu dan berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada pertemuan yang paling indah, tidak ada perkumpulan yang paling indah kecuali bertemu dan berkumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini Insya Allah ini akan dibahas kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Langsung saja saya kira kepada Ustadz Farid.
Disilahkan. Ya, saya bisa dijadikan co-host di akun yang kameranya ditutup. Kan saya ada 2 akun tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama ja'a fi sahihil Bukhari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada malam hari ini kita akan lanjutkan serial fikih sholat. Terakhir pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang definisi sholat, kedudukan, sejarahnya, kemudian hukum orang yang meninggalkannya, termasuk juga ya mereka-mereka yang meninggalkan sholat di masa lalu. Ya, itu sudah kita bahas waktu pertemuan yang pertama. Ya, kali ini kita akan bahas tentang ma yubahu fi sholah. Ma yubahu fi sholah artinya apa-apa yang dibolehkan terjadi dalam sholat kita. Ya, artinya perkara ini, perbuatan ini, kalau kita alami di dalam sholat, ini tidak termasuk kategori haram, tidak termasuk kategori makruh, dan juga bukan pembatal sholat. Namun demikian, walaupun hal ini dibolehkan, ada sebab, ya, ada alasan kenapa hal itu terjadi. Jadi tidak asal kita lakukan, ya, tidak begitu saja kita lakukan, tapi ada sebab, ada udzur yang membuat perbuatan itu terjadi. Ya, silahkan untuk panitia, tolong saya dijadikan co-hostnya. Akun yang satu lagi ya, yang kameranya ditutup. Ah ya, alhamdulillah. Ya, kita masuk pada poin yang pertama, ya, ma yubahu fi sholah. Apa-apa yang dibolehkan terjadi di dalam sholat kita. Ya, silakan dibuka slide berikutnya. Ya, yang pertama yaitu al-buka'u fi sholah. Menangis di dalam sholat. Ya, ketika sholat dia menangis. Ya, namun menangis di dalam sholat ini tidak asal boleh. Ada syarat. Yang pertama, syaratnya jika sebab tangisannya itu teringat dengan akhirat, azab, atau yang semisalnya. Dia teringat dengan dosanya. Ya, dia teringat dengan masa lalunya ketika dia durhaka kepada orang tuanya, misalnya ya. Maka yang seperti itu. Jadi bukan nangis misal sebab duniawi. Ya, di dalam kitab Syarhul Mumti' itu dikatakan annal buka'a fi sholah idza kana min khasyatillah azza wa jal
wal khawfu minhu. Yang namanya menangis di dalam sholat, jika sebabnya karena faktor takut kepada Allah, ya, maka wa ma yamurru bihi fil Qur'anil Karim min ayatil wa'di wal wa'id, atau teringat ketika dia merenung ayat Quran yang berisi larangan, ancaman, siksa misalnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Ya, fa innahu la yubtilus sholat. Ya, ini tidak dianggap batal sholatnya. Wa amma idza kana al-buka, namun kalau tangisannya itu karena faktor, ya, dia teringat dengan musibah dunia, ya, au ma asbaha dzalik fa innahu yubtilus shalah, atau teringat dengan perkara dunia lainnya, maka itu membatalkan sholatnya. Jadi syarat pertama seseorang boleh menangis adalah kalau tangisannya itu karena faktor ingat akhirat, ya, atau ayat-ayat ancaman, janji, atau yang semisal itu. Nah, syarat kedua, kebolehan menangis di dalam sholat, kalau tangisannya itu tidak sampai memunculkan, ya, kosakata seperti ha dan hu. Cukup tangisannya itu sekedar menitiskan air mata atau sekedar sesegukan saja. Jadi tidak sampai nangis meraung-raung atau sampai keluar kosakata ha dan hu. Karena kalau sudah keluar kata ha dan hu, maka itu sudah kalam. Ya, dalam bahasa Arab itu sudah memiliki makna yang artinya dia. Ya, ha buat perempuan, hu buat laki-laki. Maka cukup tangisan tersebut, ya, sekedar setegukan saja. Baik, itu doabitnya, aturan main dari kebolehan menangis di dalam sholat. Nah, sekarang kita lihat dalil. Yang pertama surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, ayatul rahman maksudnya Al-Qur'an, maka mereka tersungkur sambil sujud dan menangis. Ya. Ayat ini kata Said Sabiq, ya, tashmalul musalli wa ghairuh, mencakup orang yang sholat, tangisan, ya, orang yang di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jadi ayat ini dalil bolehnya menangis, dan ini bukan hanya di luar sholat tapi juga dalam sholat. Adapun dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh Abdullah bin Shikhir radhiyallahu an. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azaziraha minal buka. Ya, aku pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam salat dan di dadanya ada suara seperti air mendidih. Seperti suara air mendidih yang sudah menggelegak begitu. Karena tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dalil kedua penopang kebolehan menangis di dalam sholat. Namun dengan dua syarat tadi, yaitu tangisannya faktor akhirat dan juga tidak sampai memunculkan kalam, ya, seperti ha atau hu. Ya. Baik. Lanjut, dibuka slide berikutnya. Ya, kita lihat di bagian yang kedua, silakan. Nah, dibolehkan ketika sholat menoleh atau nengok jika ada keperluan syar'i. Hal ini berdasarkan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, karena ada kebutuhan syar'i. Kalau tidak ada kebutuhan syar'i, ya, nengok itu makruh. Ya, kita lihat dalilnya. Ya, hadis Imam Abu Daud dan sanadnya hasan. Ya, faja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa huwa yaltafit ila syi'bi.
Ya, Rasulullah sholat ya menoleh pandangan dalam sholatnya menuju celah bukit. Ini kisahnya sebenarnya panjang. Ya, ini kita kutip, kita ambil sesuai kebutuhan tema aja. Jadi saat itu Rasul lagi sholat dalam sebuah safar bersama para sahabat. Ya, di tengah perjalanan mereka berhenti dan mereka sholat. Nah, ternyata itu di hadapan mereka banyak pegunungan, banyak bukit-bukit. Itu muncul apa namanya debu, ya debu mengepul dari gurun. Nah, ternyata ya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diliatin. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan itu musuh sedang menyerang. Maka Rasul melihat, menoleh. Ternyata itu bukan musuh, melainkan para sebagian sahabatnya yang pulang. Nah, inilah kisahnya. Jadi disebutkan wa huwa yaltafit ila syi'bi. Saat itu Rasulullah menoleh ke celah bukit. Nah, jadi ada keperluan. Di hadis yang kedua, kita lihat yang tengah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltafit fi salatihi yaminan wa shimalan. Ya, dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam menoleh dalam salatnya ke kanan dan ke kiri. Jadi sekedar kepalanya aja. Uangnya habis. Sekedar kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi nggak sampai walam yalwi unuqahu khalfa zohri, tidak sampai memutar ya lehernya ya sampai punggungnya pun berubah posisi. Jadi kalau sampai punggungnya berubah posisi, nah ini udah nggak boleh karena sudah menghindar dari kiblat. Jadi cukup yang berputar itu Bapak Ibu sekalian, itu hanya kepala. Ya, hanya kepala. Inilah yang Rasul lakukan. Dan sekali lagi, ini jika ada keperluan syar'i. Contoh nih, ya Bapak Ibu kita lagi sholat, tentunya anak kita lewat di depan sambil membawa, anggaplah benda-benda yang kita anggap berbahaya. Sehingga pas kita lagi sholat itu, mata kita itu terpancing untuk memperhatikan dia. Apa sih yang dia bawa? Ternyata yang dia bawa hanya mainan saja. Ya, tadinya kita khawatir, jangan-jangan yang dia bawa gunting, jangan-jangan yang dia bawa pisau, jangan-jangan yang dia bawa gulungan kabel. Nah, pas kita lihat ternyata itu hanya mainan yang aman-aman saja. Maka ada hajat syar'i dia nengok, dia melihat itu. Maka yang kayak gini tidak dipermasalahkan. Nah, tapi kalau tidak ada sebab, maka itu makruh. Kita lihat yang bawah. Ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam an iltifatir rajul fi shalah. Tentang seseorang yang ketika sholat iltifat. Iltifat itu nengok. Apa jawaban Rasulullah? Innama huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abd. Itu adalah samberan. Ikhtilas itu kalau bahasa sekarang tuh dicopet. Apa dicopet? Dicuri. Ya, itu adalah curian dari setan terhadap sholat seorang hamba. Nah, ini dalil makruhnya menoleh atau menengok di dalam sholat kalau tanpa ada hajat syar'i. Bahkan menjadi batal kalau nengoknya itu sampai bukan hanya kepala, tapi mengubah posisi badan ya menjauh dari kiblat. Maka yang seperti ini justru menjadi batal karena meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Ya, ini menoleh jika ada keperluan. Ya, silakan dibuka lagi selanjutnya. Di slide yang berikutnya. Ya, selanjutnya termasuk hal yang diperbolehkan di saat kita sholat adalah membunuh hewan yang membahayakan, mengganggu kita sholat. Bahkan bukan hanya mengganggu, tapi juga dikhawatiri membahayakan kehidupan kita. Maka saat itu kita pun akhirnya membunuh hewan tersebut, ya bahkan dengan gerakan atau pukulan yang berkali-kali, maka hal itu tidak ada masalah. Ya, kita lihat Sayyid Sabiq mengatakan qatlul hayyati wal aqrab waz zanabir wa nahwi dzalik min kulli ma yadur.
membunuh ular, kalajengking, kumbang, dan yang semisalnya. Jadi ini hanya sampel doang ya. Hewan-hewan yang disebut di apa namanya di hadis ini atau di keterangan ini itu hanya sampel. Artinya bisa aja ada hewan lain ya yang masuk kategori mengganggu dan membahayakan. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan kita nih yang paling sering barangkali ya itu nyamuk misal. Walaupun nyamuk nggak disebut dalam hadisnya ya. Tapi kita tahu nyamuk juga mengganggu kita dan membahayakan malah. Ya begitu kita sholat nih, ya tahu-taunya nyamuk menggigit pipi kita dan gatal kita, mengganggu kehusyuan. Nah kalau kita ngerujuk pada hadis ini, ya itu dibolehkan tangan kita bergerak untuk membunuhnya. Ya, bahkan kata saya Sabik kita lihat di situ, ya walaupun membunuhnya itu ila amalin kafir, itu sampai dengan gerakan yang begitu banyak. Kenapa? Karena membunuh itu bisa jadi sekali pukul belum tentu mati. Apalagi ular kan. Sekali pukul si ular itu masih kuat. Dan yang Rasul perintahkan bukan memukul tapi membunuh. Ya, bukan hanya memukul tapi membunuh. Kalau memukul kan sekali pukul selesai. Berarti perintah Rasul sudah kita jalankan. Tapi kalau ini kan membunuh sampai mati. Ya, maka dikatakan di situ walaupun dengan gerakan banyak ya, maka hal itu tidak mengapa karena Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberikan perintahnya. Ya, ini jika ada alasan yang membunuh hewan. Nah, kita lihat hadisnya, uktulul aswadain fi sholah, kata Rasul. Ya, bunuhlah oleh kalian dua hewan berwarna hitam ketika sholat. Ya, ini ada fi'il amr yang Rasul sampaikan. Bunuhlah. Ya, apa hewan tersebut? Al-hayyatu wal akrab, yaitu ular dan kalajengking. Hadis ini hasan sahih. Artinya bisa dijadikan hujjah. Nah, kita lihat para ulama kita ya seperti Imam Abu Thayyib Samsul Azim Abadi, ya beliau menjelaskan ya tentang hadis tersebut bahwasanya wa rakhasa amatu ahli ilmi fi qatl aswadain fi shalah illa Ibrahim An-Nakhai. Jadi para ulama umumnya memberikan keringanan ya membunuh hewan ketika sholat kecuali Ibrahim An-Nakhai. Ini salah satu tabi'in senior muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau termasuk yang nggak setuju. Namun hal ini dikomentari oleh Imam Abu Thayyib Samsul Azim Abadi, kata beliau, wasunnatu aula matubi'a. Ya, sunnah lebih layak untuk diikuti. Ya, wa'lam anal amra bi qatl hayyati wal aqrab mutlaqun ghairu muqayyad bi darbatin aw darbatain. Ketahuilah bahwasanya kebolehan atau perintah membunuh kalajengking dan ular tersebut itu berlaku secara global, secara umum, ya tidak terikat harus sekali pukul atau dua pukul. Pokoknya yang penting sampai mati, gitu. Sehingga dikatakan nggak terikat sekali dua kali pukul. Ya kalau bahasa saya Sabik amalin kafir, ya kalau bahasa Abu Thayyib, ya dengan pukulan nggak harus sekali dua kali, tapi mutlak begitu. Jemaah sekalian, untuk di zaman modern, ini bisa jadi kita alami bukan hewan ya, yang mengganggu. Apa tuh misal? HP, gadget kita bunyi, ternyata ada alarm yang lupa kita matiin. Atau ada orang telepon. Nah, sehingga hal itu bukan hanya membahayakan sholat satu orang, tapi mengganggu satu masjid itu. Ya, mengganggu sholat satu masjid. Suara alarmnya berisik, mengganggu bacaan imam juga. Nah saat itu si pemilik HP jangan diemin aja. Si pemilik HP jangan malah menikmati alarm tersebut atau ringtone tersebut. Tapi hendaknya dia matikan. Walaupun dengan ya tangannya harus mencari letak HP-nya ada di mana. Dia pencet bagian apa misalnya. Ini semua gerakan yang dimaafkan, tidak masuk kategori yang dimakruhkan atau haram atau batal karena dia ada keperluan syar'i. Baik. Ya, ini dibolehkan membunuh hewan yang membahayakan atau yang mengganggu sholat kita. Ya,
Buka selanjutnya. Dibuka slide berikutnya. Af- Udah? Belum berjalan ya, Ustaz? Di slide-nya Iya. di ini, di Kalau di gambarnya. sana udah. Kalau di saya sih belum belum kebuka nih. Apa belum berubah? Di sana gimana? Belum berubah, Ustaz. Oh, belum berubah juga. Ada tuh. Ya, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya yang juga dibolehkan adalah melangkah sedikit, berjalan sedikit untuk menyempurnakan sholat. Jadi bukan iseng, ya, iseng aja pengen jalan gitu, bukan. Tapi ada sebab. Seperti ya yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Beliau menemani sholat malam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saat itu Rasul sedang sendiri. Ibnu Abbas datang menemani, ngambil posisinya bukan di kanan, tapi di kiri. Ya, itu dikisahkan dalam hadis Bukhari. Akhirnya oleh Rasul, Ibnu Abbas disuruh pindah. Dipegang oleh Rasul, ya, oleh tangan Rasul dan dipindahin oleh Rasul ke sebelah kanan. Nah, tentu kalau pindah dari kiri ke kanan, itu pasti ada melangkah. Ya, paling tidak 2 langkah hingga sampai dia ke kanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ya kita lihat di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. An Aisyah taqalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam qala Ahmad yusalli wal babu alaihi muglaq. Dahulu Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, salat dan pintunya tertutup. Ya, ini salat sunnah nih kejadiannya. Sebab kalau salat wajib Rasul kan di masjid, nggak di rumah. Nah, saat itu pintu di rumahnya tertutup. Lalu kata Aisyah, faji itu, aku datang. Maksudnya datang ke ruangan. Ya, pengen datang ke ruangan, ke kamar yang mana Rasul lagi sholat di situ. Maka fastaftahtu, aku pun minta kepada Rasul supaya tolong bukain. Ya, Aisyah minta dibukakan pintu. Famasya fafatahali. Lalu kata Aisyah, ya Rasul pun berjalan, ya, dan membukakan pintu itu untukku. Padahal Rasul lagi sholat, tapi dia berjalan membukakan pintu. Summa roja'a ila musalla. Kemudian setelah bukain pintu, Rasul pun balik lagi, ya kembali, roja'a kembali kepada tempat sholatnya. Wa dzakara anal baba kana fil qiblah. Diceritakan bahwa posisi pintunya di kiblat, di depan kiblat itu. Nah, ini penting, ini ada kata kuncinya ya. Jadi pintu yang Rasul buka itu tetap di kiblat. Sehingga Rasul ketika jalan itu ke depan bukainnya. Ya, artinya apa? Artinya fisik atau tubuh Rasulullah masih menghadap kiblat. Kalau pintunya di sebelah kanan, lalu Rasul pun menghadap kanan, nah itu kan udah berubah kiblat. Itu udah nggak boleh. Atau apalagi kalau pintunya di belakang, langsung balik badan, nah itu juga nggak boleh. Nah, diceritakan di sini pintunya masih di arah kiblat. Ya. Nah, kita lihat keterangan Imam Abu Thayyib Samsul Azim. Wal hadisu yadullu ala ibahatil masyi fi salati tatawul hajah. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya berjalan di dalam sholat sunnah karena adanya keperluan untuk itu. Bahkan bukan hanya sholat sunnah. Ya, sholat wajib pun kalau berjalan dalam rangka menyempurnakan shaf, ada shaf yang lowong, boleh kita bergeser melangkah, selangkah 2 langkah. Ya, secara berturut-turut selangkah 2 langkah. Tapi kalau 3 langkah, ya apalagi 4, 5 secara berturut-turut, nah itu yang nggak boleh. Ya, para ulama ada yang mengatakan batal kalau melangkah 3 kali secara berturut-turut. Tapi kalau melangkah sekali 2 kali ada keperluan itu tidak ada masalah. Dan Imam Ibnu Abdul Bar menggunakan istilah al-amal al-qalil, kata beliau. Wa hadza kulluhu yadullu ala anal amal al-qalil fi sholati mubah. Ya, kata beliau, semua ini menunjukkan aktivitas atau gerakan yang sedikit dalam sholat itu boleh.
Baik, jemaah sekalian, ini melangkah kalau memang ada keperluan untuk melakukannya. Ya, dan ini bisa kita praktekkan dalam kondisi seperti soft yang kurang rapat, kita pun bergeser, tidak ada masalah. Walaupun hingga sampai 2 kali langkah geseran tersebut. Baik, lanjut. Silakan dibuka di slide berikutnya. Ya, menggendong anak kecil dalam keadaan suci. Ya, jadi kudu dipastikan dulu. Memang anak kecil yang kita gendong itu dalam keadaan tidak ada najisnya. Di pakaiannya, di celananya, di pempesnya misalnya. Ya, tapi kalau anak tersebut dugaan kuat kita ada najisnya, misal dia udah pakai pempes seharian. Nah, namanya anak kecil pempes seharian pasti kan udah kencing berkali-kali barangkali, udah tebel gitu kan. Nah, yang kayak gitu udah nggak boleh tuh, karena dia menyengaja membawa najis dalam sholatnya. Nah, ini kita anggap suci. Nah, untuk yang seperti itu tidak ada masalah. Kita lihat di situ ya Qatadah bercerita innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ya Rasulullah pernah sholat ya wa Umamah ibnatu Zainab ibnatin Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menggendong ya Umamah putri dari Zainab. Yang mana Zainab putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia ibnatu Abi Al-As ya bin Arabi bin Abdul Uzza ya ala raqabatihi. Nah, sementara suaminya bernama Abu Al-As, suami dari Zainab, putri Rasul, namanya Abu Al-As. Nah, anaknya namanya Umamah. Nah, Umamah ini cucu Rasul. Ala raqabatihi, digendong oleh Rasul di atas bahunya, di atas pundaknya. Ya, digendong seperti ini gitu, di atas pundaknya. Fa idza raka'a wada'aha. Nah, ketika Rasul ruku, ya cucunya itu diletakkan. Ya karena nggak bisa sambil ruku kan gendong anak nggak bisa. Ya bisa jatuh gitu kan. Nah, maka oleh Rasul ditaruh dulu tuh anaknya, cucunya itu. Wa idza qama min sujudihi. Nah, begitu Rasul bangun dari sujudnya, udah selesai nih. Ruku udah, sujud udah. Nah, begitu bangun dari sujudnya, akhadhaha oleh Rasul itu anak, itu perempuan, digendong lagi, diambil lagi, fa'adaha ala raqabatihi, dan digendong lagi, dikembalikan lagi ke pundaknya digendong. Ya, ini pelajarannya bukan hanya pelajaran fikih di sini. Hikmahnya atau pelajarannya salah satunya adalah menunjukkan sikap Islam terhadap bayi perempuan atau anak perempuan. Ya, mengingat di masa Arab Jahiliyah mereka sangat nggak suka kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena orang Arab Jahiliyah dulu tuh itu punya kebiasaan perang antar suku, perang antar kabilah. Nah, mereka butuh kekuatan. Siapa yang punya? Anak-anak laki. Nah, kalau yang lahir anak perempuan, mereka nggak terlalu suka. Kenapa? Karena nggak bisa dipakai buat tempur. Nah, kisah ini menjadi pelajaran buat orang-orang Arab yang nggak suka sama anak perempuan. Ya, Rasulullah justru menggendong anak perempuan, bahkan di situasi yang sangat butuh konsentrasi penuh, yaitu sholat. Kita lihat di situ penjelasan Al-Fakihani. Ya, qala Al-Fakihani wa ka'anna sirra fi hamlihi sallallahu alaihi wasallam umamata fi salati daf'an lima kanatil arab ta'allafahu min karahatil banat bil fi'li qad yakun aqwa minal qaul. Bahwasanya rahasia dari hal ini adalah sebagai peringatan sekaligus sanggahan bagi bangsa Arab yang biasanya kurang menyukai anak perempuan. Maka Nabi memberikan pelajaran halus kepada mereka supaya kebiasaan itu ditinggalkan. Caranya gimana? Itu dengan cara digendong, langsung dengan praktek perbuatan. Yang mana perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya dibanding perkataan. Adapun secara hukum, tentang menggendong anak kecil dalam sholat, Imam An-Nawawi menjelaskan, annal haditha kana li bayanil jawas. Hadis ini menjadi penjelasan bahwa hal ini memang dibolehkan. Ya, wa tanbih ala hadhil fawaid. Ya, ini juga menjadi peringatan ya bahwa hal ini memiliki faedah kisah ini, yaitu fahuwa jaizun lana, dibolehkan bagi kita, wa syar'un mustamirrun lil muslimin ila yaumiddin. Ini menjadi syariat yang terus-terusan berlaku sampai hari kiamat, kebolehan gendong anak ketika sholat. Dengan syarat tadi diyakini suci.
Lalu bagaimana dengan sebagian masyarakat ada yang bilang begini, kalau yang digendong anak kecil itu laki-laki, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum sunat, laki-laki belum sunat. Sama juga membawa najis. Nah, syaratnya kan harus cuci dari najis. Nah, jemaah sekalian, untuk bagian itu diperdebatkan oleh para ulama. Memang sebagian ulama mazhab Syafi'i itu ada yang melarang gendong anak kecil yang belum disunat. Ya, sebagian lain mengatakan boleh. Kenapa? Karena najis yang dimaksud yang bisa membuat batal sholat orang tersebut, itu kalau najisnya di luar pakaian atau di kulit kita. Tapi kalau untuk najis yang di dalam kemaluan ketika si anak itu belum disunat, itu posisinya sama seperti najis yang ada di perut kita. Ya, sama saja. Nah, kalau anak yang belum disunat itu, ya dia digendong dan dianggap bernajis, maka nanti hukumnya sama dong dengan perut kita pun juga ada najisnya. Ya, apalagi jangan lupa nih, nggak semua ahli fikih bilang sunat itu wajib. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari fuqaha 4 mazhab itu, yang bilang wajib sunat buat laki-laki 2 mazhab, Syafi'i dan Hambali. Sementara Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan sunnah mu'akkadah, nggak sampai wajib. Coba kalau seandainya nih orang bermazhab Hanafi dan Maliki gitu ya, ikut pendapat itu nggak sampai wajib, mereka nggak sunat. Berarti kan setiap sholat mereka membawa najis kan. Padahal najis tersebut adalah najis di dalam, sama kayak di perut. Nah itu alasan sebagian ulama nggak ada masalah kalau ini gendong anak laki walaupun belum sunat begitu. Baik, lanjut lagi. Buka lagi di slide berikutnya. Iya. Mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada yang sedang sholat. Ya, orang lagi sholat, ada orang lain ngajak bicara. Maka untuk pihak yang lagi sholat, dibolehkan merespon dengan isyarat saja. Tidak boleh direspon dengan pembicaraan juga. Ya, ini paling sering terjadi kalau di rumah nih. Ya, seorang suami mau pergi, ya mau pamit sama istrinya, mau buru-buru, Dek, aku berangkat, atau Mi, aku berangkat. Padahal istri lagi sholat. Ya, dia tahu istrinya lagi sholat, tapi dia ngomong, aku berangkat duluan ya, tolong tutup pintu ditutup. Dia pesen kayak gitu. Si istri ya nggak boleh ngerespon dalam bentuk kalimat. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Ya jangan begitu. Batal. Ya. Tapi cukup memberikan isyarat. Nah, dari mana? Kita lihat dalilnya. Ya, hadis sahih Imam Muslim. An Jabir. Dari Jabir, qala, beliau berkata, Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntalikun ila Banil Mustalik. Rasulullah mengutus saya, ya, dan saat itu beliau hendak pergi ke Bani Mustalik, ya, pengen dakwah di Bani Mustalik. Fa'ataituhu wa huwa yusolli ala ba'irihi. Nah, saya datang ke Rasulullah, ternyata Rasul lagi sholat di atas kendaraannya. Ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, Rasul nggak pernah di kendaraan. Kisah-kisah Rasul sholat di kendaraan itu sholat sunnah. Ya. Nah, saat itu oleh Jabir diajak ngobrol. Fakallamtuhu. Aku berbicara kepadanya. Padahal Jabir tahu Rasul lagi sholat. Ya, faqal biyadihi hakadha. Rasul menjawab dengan tangannya seperti ini. Tsumma kallamtuhu. Lalu aku ajak bicara lagi. Faqala biyadihi hakadha. Rasul pun menjawab lagi dengan tangannya, dengan isyarat. Wa ana asma'uhu yaqra. Aku dengar kok Rasul baca. Dengar dia Rasul lagi baca bacaan sholat, dia tahu. Wa yumi'u bi ra'sih. Dan Rasul pun menganggukkan kepala. Manggut, ya. Falamma faraga. Nah, ketika sholat udah selesai, baru deh Rasulullah alaihi salatu wassalam bicara. Apa bicaranya? Ma fa'alta fil ladzi arsaltuk. Ya, kalau bahasa kita, gimana tugasnya? Beres nggak? Jadi beliau dapat tugas dari Rasul. Nah, Rasul nanya, gimana? Beres nggak kerjaannya? Fa innahu lam yamna'ni illa anni kuntu usolli. Sebenarnya tadi itu tidak ada yang mencegahku untuk
bicara, hanya saja kan aku lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat nggak boleh bicara, nggak boleh dibalas pakai omongan. Nah, ini hadis yang pertama, Sahih Imam Muslim. Hadis yang kedua, ya dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Hasan Sahih. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal radhiyallahu an, "Kaifa kana Nabi alaihi salatu wassalam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna fi shalah?" Bagaimana cara Rasul ketika lagi sholat ada orang ngucapin salam kepada dia? Ya, bagaimana yaruddu alaihim? Ngejawabnya gimana? Nah, dijawab oleh Bilal, kana yushiru biyadihi. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya. Jadi bukan dijawab Waalaikumsalam, ya, tapi diberikan isyarat dengan tangannya. Ya. Nah, kita lihat saya Sabik menjelaskan wa yastawi fi dzalikal isyarah bil usbu au bil yadi jami'iha au bil ima'i bi ra'si. Fakulu dzalik waridun an Rasulillah alaihi salatu wasalam. Jadi kata saya Sabik, semua isyarat ini boleh dengan cara jari satu, boleh. Atau dengan semua jari, silakan. Atau dengan menganggukkan kepala. Semua ini ada dalilnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu. Baik, jemaah sekalian, ini respon seseorang lagi sholat ketika diajak bicara oleh orang lain. Jadi sekedar hanya ngasih isyarat, nggak boleh dijawab secara lisan, ya. Walaupun sih kalau ini terjadi di zaman kita ya, sebenarnya sih orang kita kebanyakan kalau tahu ya, misal istrinya lagi sholat atau suaminya lagi sholat, ya dia milih diem dulu, nunggu kelar, ya nunggu selesai baru diajak bicara, gitu. Tapi kan yang namanya situasi bisa jadi kan, ya seorang suami memang lagi buru-buru, dia butuh ngasih informasi ke istrinya, ternyata istrinya lagi sholat, ya terpaksa dia bilangin dah. Ya, nah yang kayak begini ternyata alhamdulillah sudah ada panduannya, dibolehkan, ya dijawab dengan cara isyarat saja. Lalu bagaimana kalau dia nggak tahu kita lagi sholat? Kayak tukang paket di luar, teriak paket. Nah, dia nggak tahu kita di dalam lagi sholat kan? Ya. Nah, untuk kasus seperti itu, ya, memang ada di beberapa literatur dibolehkan buat si orang tersebut ya meninggikan suaranya supaya yang manggil tahu kita lagi sholat. Saat itu kita bisa memilih, bisa meninggikan suara takbir. Allahu Akbar. Supaya apa? Si orang itu tahu kita lagi sholat. Ya. Nah, kalau ternyata nggak dengar juga, mungkin karena rumahnya kegedean ya, dia sholatnya di belakang rumah, ya sementara tukang paketnya di luar jauh, dia nggak tahu, nggak kedengeran juga. Maka yang seperti itu ya nggak usah perlu dipaksakan, harus berteriak sekeras-kerasnya. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada yang sedang sholat. Ya, ini dibolehkan dengan memberikan respon berupa isyarat saja, tangan dan juga anggukan kepala. Ya. Lanjut lagi, slide berikutnya. Ya, udah. Bertasbih dan bertepuk tangan jika imam lupa atau salah gerakan. Ya, lupa gerakan atau salah gerakan. Bukan bacaan ya. Kalau bacaan itu cara ralatnya bukan dengan tasbih, tapi dengan membetulkan bacaannya. Ya, atau buat yang ibu-ibu, yang perempuan, tepuk tangan itu dengan cara memukul ya punggung tangan kiri oleh bagian dalam tangan kanan. Nah, ini sepertinya tanpa harus saya jelaskan lagi, ini udah pada tahu ya, kita bertasbih. Mungkin ada beberapa kasus ya yang perlu ada sedikit tambahan, yaitu kalau seandainya imamnya salah, tapi jamaah bapak-bapak diem aja. Yang ingat justru ibu-ibu. Gimana? Makanya yang kayak begitu ya sudah, berarti itu emang buat ibu-ibu. Silakan ibu-ibu membetulkan dengan tepuk tangannya. Walaupun itu jarang terjadi, lebih seringnya biasanya bapak-bapak yang langsung cepat merespon. Ya. Baik, ini nggak berlama ya karena kita rata-rata sudah tahu ini. Lanjut lagi. Yaitu
meralat bacaan imam jika salah atau lupa. Ya. Nah, kalau yang kayak begini baru diralat bacaannya, bukan dengan tasbih. Dan ini dialami sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasul yang mana wahyu turun kepadanya, Rasul pernah mengalami salah baca, bacaannya kecampur-campur. Kita lihat di situ hadisnya. An Ibni Umar, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam salatan, faqara'a fiha faltabis alaih. Ya, Rasulullah sholat, lalu beliau lupa dan terjadi ya iltibas, ya faltabis alaih, iltibas artinya bacaannya kecampur-campur. Mungkin mirip sebagian kita ada yang barangkali kecampur antara al-infitor dengan at-takwir misalnya, kan mirip-mirip tuh. Atau mungkin muter-muter dia, baca kuliah ayyuhal kafirun, lakum dinukum nggak sampai-sampai, muter-muter wala antum nggak rapi-rapi gitu. Nah, makmum tuh mukmin buat makmum untuk luruskan. Ya, makanya ketika itu Rasul nanya tuh kepada Umar bin Khattab. Ya, qala li abi, kata Ibnu Umar, Rasul bertanya kepada ayahku, asyahidta ma'ana? Ya, apakah engkau sholat bersama kami? Maksudnya jadi makmum atau enggak? Umar jawab, na'am, iya. Maka kata Rasul, fama mana'aka an taftah alayya? Apa yang mencegahmu membuat engkau tidak membetulkan bacaanku? Jadi Rasul sendiri minta agar bacaannya diralat kalau emang lupa gitu. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, ya, beliau memberikan penjelasan, fahadha yadulluna ala masyru'iyatil fathi alal imam idha hasala minhu khata'. Ya, ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk memberitahukan kepada imam jika didapatkan dia ada kesalahan. Ya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut lagi. Ya, silakan dibuka slide berikutnya. Ya. Terfikirkan sesuatu urusan di luar sholat. Ya. Lagi sholat, pikirannya masuk pikiran duniawi. Lagi sholat, mikirin sendalnya hilang, khawatir. Ibu-ibu lagi sholat, mau ada acara siangnya. Sholat subuh mikirin, terkira-kira kuenya apaan ya? Ya, lagi sholat, bapak-bapak misal, si imam baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Si makmum, si bapak-bapak mikir, ya Allah Al-Baqarah, kapan kelarnya ini? Begitu, pikiran duniawi masuk. Nah, jemaah sekalian, yang seperti ini selama masih lingkup di pikiran, belum sampai direspon menjadi sebuah misal tertawa, kalau ada yang lucu-lucu, atau direspon menjadi menangis, seperti yang kita bahas di awal, urusan duniawi gitu, maka selama nggak ada respon, sekedar pikiran di benaknya saja, maka hal itu tidak membatalkan dan tidak dimakruhkan. Kenapa? Rasul dan Umar bin Khattab pernah mengalaminya. Kita lihat di situ. Ya. Imam Bukhari bikin bab berjudul bab yufkirur rajul asyai'a fi shalah. Bab tentang seorang yang memikirkan sesuatu di dalam sholat. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh. Yang pertama dari Rasul dulu yang bawah. Kita lihat hadis yang bawah dari Uqbah bin Haris. Sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Aku sholat bersama Nabi sholat asar. Ya, beliau jadi makmum, Rasul jadi imamnya. Ini lagi rame-rame nih sebenarnya. Falamma sallama, nah ketika udah salam, udah selesai sholat, qama sari'an. Rasulullah langsung berdiri cepat-cepat. Qama berdiri, sari'an cepat-cepat, terburu-buru berdirinya. Dakhala ala ba'di nisa'ihi. Saat itu Rasul langsung masuk ke rumahnya. Oh, dek tidur loh, dek. Jumpai istrinya. Buat apa? Ternyata Rasul masuk itu ada perlu ya, buat apa? Bagi-bagiin emas. Ya, kita dulu ya kisah selanjutnya. Tsumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaumin ta'ajjubihim.
Nah, akhirnya Rasul keluar lagi dari rumahnya, balik lagi ke masjid. Dia lihat wajah makmum, wajah kaum maksudnya makmum ini, ya, min ta'ajjubihim. Semua mereka wajahnya itu heran, ta'ajub, heran. Ini kenapa ya Rasul sholat buru-buru? Nggak pakai zikir, nggak pakai wirid, langsung buru-buru ke rumah. Ya, li sur'atihi. Mereka heran karena faktor ketergesa-gesaannya, kecepatannya Rasul tadi. Faqal, maka Nabi pun memberikan penjelasan, ya, diklarifikasi oleh Rasul. Zakartu, aku ingat, wa ana fi sholah, padahal lagi sholat. Jadi teringatnya pas lagi sholat. Apa yang diingat? Tibron indana, fakahritu ayyumsiya aw yabit indana. Yaitu aku teringat ada segepok emas di rumahku. Ada sebongkah atau setumpuk, segepok emas di rumah. Aku nggak suka, kata Rasul, kalau itu emas ada di rumahku sampai sore atau sampai malam. Maka fa'amar tu bikismatihi, aku perintahkan kepada istriku, tolonglah ini dibagi-bagiin aja. Jadi sedekahnya Rasul emas. Ya. Dan kita lihat kisah ini ketika sholat Rasul kepikiran sesuatu. Bapak-bapak bawa sholat, lagi sholat bawa tas. Tasnya isinya duit puluhan juta, mungkin gaji pegawai. Ya, begitu sholat, mungkin saking buru-burunya, ya, naruh tasnya agak jauh. Ya, kita naruh di sisi kanan misalnya. Kita sholat di belakang imam. Nah, sisi kanan, ya kan jauh tuh dari pandangan mata dia. Pasti pikirin itu. Ya, kepikiran ya, aduh gimana nih uangnya nih. Nah, itu. Pikiran. Nah, yang seperti ini pernah dialami oleh Rasul, mikirin sesuatu. Taib. Umar bin Khattab juga. Lihat hadis yang atas. Kata Umar radhiyallahu an, inni la ujahizu jaishi wa ana fis shalah. Sesungguhnya saya mempersiapkan pasukan saya pada saat itu saya sedang sholat. Jadi menyusun baris berbaris pasukan, Umar bin Khattab di dalam sholatnya. Pernah nggak kita ngalamin nih? Misal Bapak Ibu lagi diskusi, lagi ngobrol, lagi debat malah. Lagi debat sama temennya. Selesai debat, nggak lama kemudian sholat. Lagi sholat, kepikiran sama debat barusan. Ini pikiran duniawi masuk ke dalam sholat. Nah, yang seperti ini walaupun tidak sampai membatalkan, tapi tetap dia bisa, ini dia, ya, mengurangi nilai sholat. Kita lihat hadis yang bawah. Silakan dibuka slide berikutnya. Di slide terakhir. Ya. Kita lihat yang bawah. Di situ Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, ya, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, walaupun ini pakai kata rajul, laki-laki, ini juga berlaku buat perempuan. La yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Ya, selesai sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali cuman 1/10 doang. 10% doang. Ada juga yang dapat tus'uha, 1/9. Sumnuha, ada yang dapat 1/8. Ada yang sudusuha, 1/6. Terus 1/5, 1/4, 1/3. Nisfuha, setengah. Ketika Rasul nyebut nisfuha, setengah, Rasulullah tidak melanjutkan. Nggak melanjutkan. Seakan-akan untuk mendapatkan nilai sholat lebih dari setengah, itu perkara yang susah. Karena Rasul hanya menyebut setengah doang, setelah itu nggak nyebut lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, pikiran-pikiran yang ada dalam sholat kita sehingga mengurangi kekhusyuan, itu bisa mengurangi nilai sholat kita. Walaupun itu tidak batal, walaupun itu tidak sampai dikatakan makruh oleh para ahli fikih, namun pikiran tersebut mengganggu dan mencederai nilai pahala kita. Baik, jemaah sekalian, ada satu lagi yang saya kelupaan ngasih tahu di slide ini, yaitu bersin ketika sholat, lalu kemudian kita pun menyahut, ya, yang bersin, ya, pihak yang bersin, ya, itu menyahut bersinnya sendiri
dengan bacaan ya dalam hadis Imam An-Nasai, Imam Muslim, ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, kayak begitu. Misal kita bersin nih, habis bersin langsung tuh kita baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih dan seterusnya. Nah, ini pernah terjadi di masa Rasul dan malah oleh Rasulullah dipuji bahwa bacaan itu direbut oleh atau diperebutkan oleh lebih dari 30 malaikat. Ya, siapa di antara mereka yang paling layak membawa bacaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah ya menyetujui bacaan tersebut. Ya, baik. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh kalau yang jawab bersin orang lain. Ya, dia bersin lalu dilanjutkan dengan doanya dia hamdan katsiran. Jamaah samping refleks ngucapin yarhamukallah. Itu enggak. Ya, doa yarhamukallah itu disunahkan di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak dianjurkan. Ya, malah Rasul pernah menegur salah satu sahabat yang mengucapkan yarhamukallah. Ya, la yasluhu fi hadhihi shalah, ya, tidak pantas di sholat ini illa tasbih wa takbir wa tahlil, melainkan berisi tasbih, tahmid dan takbir. Jadi nggak dianjurkan untuk ya mendoakan yarhamukallah saat itu. Ya. Kemudian yang diperdebatkan para ulama, boleh atau tidak, yaitu memejamkan mata ketika sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i, seperti pengarang kitab I'anatul Talibin. Ya. Kemudian juga sebagian tabi'in ada yang memakruhkan, karena dianggap sholat sambil merem itu menyerupai ibadahnya Yahudi. Orang Yahudi kalau lagi ibadah, mereka memejamkan mata. Pendapat kedua mengatakan sholat sambil merem itu mubah, boleh. Bahkan dia bagus kalau apa? Buat memancing datangnya kekhusyuan. Ya, banyak orang atau mungkin lumayan banyak lah ya. Orang itu kalau sholat sambil merem dia lebih bisa tenang dibanding sholat dengan mata terbuka. Malah gara-gara mata yang terbuka dia ngeliatin macam-macam, ngeliat ornamen, ngeliatin kaligrafi, atau ngeliatin sejadah yang di bawah yang udah pada botak sejadahnya, atau kadang dia ngeliatin pakaian soft yang di depan, udah gitu pakaiannya ada tulisan lagi, ya baju kampanye dipakai buat sholat, ya. Di soft kedua ngeliatin coblos nomor 10, waduh musuh gua nih. Nah itu pikirannya. Nah untuk orang kayak begini kata Imam Ibnu Qayyim lebih utama dia merem. Kalau memang merem itu memejamkan mata itu lebih membawa pada kekhusyuan. Tapi kalau dia melek, terbuka, dan tetap khusyuk, maka lebih utama dia terbuka matanya. Itu pendapat pertengahan dari Imam Ibnu Qayyim tentang masalah membuka atau memejamkan mata. Hasan Al-Basri ditanya oleh anak muda. Ya, kata beliau, kata anak muda itu, Aqmidu aini idza sajadtu. Mata saya merem kalau saya lagi sujud. Apa jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? In syi'ta. Ya, kalau engkau mau silahkan. Ya, sementara Imam Malik mengatakan bolehnya memejamkan mata baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi itu khilafiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, segitu dulu tentang perkara atau hal-hal yang dimubahkan terjadi di dalam sholat kita. Ya, silakan jika memang ada yang kita diskusikan, saya kembalikan dulu ke moderator. Semoga bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah kepada Ustadz Farid Naman. Eh, ini ada yang mau bertanya kepada Pak Mardi Ahmad, disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron, jazakallahu khairan. Saya ucapkan kepada Ustadz Farid Nu'man atas materinya. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Tadi di pembahasan terkait dengan tata cara membetulkan atau menegur ketika terjadi kesalahan dalam sholat, Ustadz ya. Di sini tadi sudah dibahas
Namun di sini dulu pernah terjadi di Kelapa Dua itu saat. Jadi sholat subuh. Jadi ketika posisi dari rokaat ke satu sudah kan habis sujud, kemudian masuk ke rokaat kedua. Nah di situ memang di rokaat pertama imam tersebut membaca lillahi ma fis samawat. Kemudian di rokaat kedua, jadi imam tersebut langsung tanpa membaca Al-Fatihah tapi menyambung ke ayat berikutnya la yukallifullah Hmm. tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi Hmm. sampai di sini itu ditegur berulang-ulang. Jadi begitu ditegur subhanallah, ternyata nggak connect langsung ruku. Hmm. Subhanallah lagi, ganti lagi gerakan ke yang lain sampai beberapa kali sehingga nggak nyambung-nyambung baru terakhir eh, Al-Fatihah itu cara menegurnya saya kurang apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillah kayak gitu saya agak lupa. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana kondisi sholat tersebut? Karena kan ketika imam itu ditegur nggak konek-konek Ustaz bahasanya. Jadi kayaknya masih mengingat di ayat ayat setelahnya langsung ke layu kalifullah itu seperti itu. Iya. Gimana kondisi sholat yang karena memang ditegurnya udah berkali-kali gitu. Jadi begitu ditegur, ganti gerakan ke yang lain langsung ruku, kemudian ganti lagi sampai berkali-kali waktu itu kalau nggak salah. Bagaimana kondisi sholat yang seperti ini? Apakah membatalkan atau sah atau enggak? Karena kan memang penegurannya begitu lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali seingat saya gitu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Terus, Ya, baik. Kita udah umumnya sama-sama tahu ya bahwa Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat. La sholata, ya tidak ada sholat liman lam yaqra fiha bi ummil kitab, atau di hadis lain bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, apalagi dia posisinya sebagai imam. Ya, dari fuqaha 4 mazhab, jumhur mengatakan batal kalau nggak pakai Al-Fatihah, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada masalah karena bagi dia Al-Fatihah bukan bukan rukun ya. Ya kita anggap kita gunakan pandangan jumhur. Ya. Kemudian ketika ada seseorang yang lupa baca Al-Fatihah atau lupa dengan rukun, ya, maka memang saat itu buat makmum yang ingat, dia mengingatkan. Kalau lupanya Al-Fatihah, ya cara dia mengingatkan langsung saja dia membaca Al-Fatihah tersebut, si makmum ini membaca Al-Fatihah tersebut. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa diingatkan begitu. Ya. Nah, kadang tadi nggak connect tuh, nggak ngeh ya si imam tersebut. Nggak apa-apa diulangi lagi, ya sampai kalau dia masih nggak ngeh juga, ya apa namanya cueknya terus aja gitu kan hingga sampai ruku. Nah, ini hati-hati udah. Ya, kalau dia seperti itu bener-bener lupa atau panik ya, atau mungkin panik ya, mungkin dia panik sehingga nggak konsen lah pikirannya. Dengan kata lain, dia kayak begitu bukan karena sengaja. Maka dari fuqaha 4 mazhab, ya 3 mazhab mengatakan, ya kalau memang dia nggak bisa mengitiankan, itian itu mendatangkan apa namanya rukun tersebut karena udah nggak memungkinkan, maka rokaat tersebut dianggap nol, nggak dihitung rokaat tersebut. Rokaat yang tidak ada rukunnya, yang nggak ada al-fatihahnya, itu dianggap nol. Itu dalam 3 mazhab, ya Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Adapun Hanafi mengatakan batal kalau sholat nggak membaca sholat nggak ada rukun. Ya, kalau rukun itu nggak bisa dilakukan maka batal. Nah, sementara Jumhur mengatakan bukan batal, tapi cukup yang bagian itu dianggap nol. Ya, sehingga nanti ketika dia sadar baru ngehnya belakangan, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, kemudian juga dalam kitab Fiqhus Shalah Qardawi. Bahwa itu nggak dianggap adanya rokaat begitu. Kalau emang nggak bisa memungkinkan untuk melakukan apa namanya rukun tersebut. Baik, kayak begitu. Walam biswab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom komentar.
dalam sholat sunnah perkara apa yang perkara apa yang membolehkan kita membatalkannya. Iya, Kemudian ada juga pen- saat balitanya nangis boleh nggak menggendongnya? Begitu gendong Ustaz. balita. Iya, iya. Ya. Untuk sholat sunnah, ya, kalau dibatalkan, ya ada dua keadaan lah ya. Pertama, keadaannya tanpa alasan, dia tidak berdosa memang. Karena itu hanya sholat sunnah, dia tidak berdosa. Tetapi yang dia lakukan itu khilaful aula, dia khilaful ula, dia apa namanya menyelisihi yang lebih utama, khilaful aula ya, menyelisihi yang lebih utama. Ya, sebagian mengatakan makruh, Mencret, ya? ya makruh membatalkan sholat walaupun sunnah ya tanpa alasan. Kalau tanpa alasan. Adapun untuk yang ada alasan itu cukup banyak. Ya seperti di saat ya dia sakit perut, ya ini mau sholat sunnah, mau sholat wajib, batalkan. La sholata wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, kata Rasul. Jangan sholat dalam keadaan menahan dua hal yang busuk, maksudnya nahan BAB, nahan BAK. Ya, Nabi bilang jangan. Jadi kita lagi mules nih sholat, batalin aja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk dianggap uzur ya, dan nggak ada masalah ketika dia batalkan sholat sunnahnya, yaitu ketika seorang ibu memanggil anaknya. Si anak lagi sholat sunnah, batalkan. Ya. Atau seorang istri dipanggil oleh suaminya. Ya, si istri lagi sholat sunnah, suami manggil, batalkan. Itu udzur itu. Ya. Dulu ada kasus di masa lalu diceritakan oleh Rasulullah, yaitu seorang ibu manggil-manggil anaknya, namanya Juraij. Ya, dipanggil berkali-kali, si anak nggak mau nengok-nengok. Perang batin, sholatku atau ibuku. Ternyata si anak lebih memilih sholatnya dibanding ibunya. Lalu ibunya pun marah sampai bersumpah, semoga engkau tidak mati kecuali ketemu pelacur dulu. Itu sumpah ibunya. Itu dikisahkan dalam hadis Sahih Muslim. Ya, tentu saya nggak akan bercerita di bagian itu. Kisah ini menunjukkan boleh saat itu si anak itu membatalkan sholatnya kalau yang manggil ibunya. Nah, tapi kalau sholat wajib lain lagi. Harus benar-benar doruri atau vital banget yang membuat boleh dibatalkan. Seperti terancam nyawa. Lagi sholat terjadi gempa. Udah gitu dia sholatnya di musola basement gedung. Nah, itu kan bisa ancamannya nyawa. Atau lagi sholat ya dapat kabar bahwa ada anak kecil kecebur sumur misalnya. Mungkin itu musola masih airnya masih timbaan misalnya, belum pakai keran gitu ya. Maka untuk menyelamatkan nyawa anak itu kita membatalin sholat nggak ada masalah. Ya, atau lagi sholat di samping jamaah ada yang kena jantung langsung jatuh. Nah, kita di sampingnya boleh membatalkan sholat untuk menyelamatkan dia melakukan pertolongan pertama. Atau juga menyelamatkan harta, yang mana harta itu milik hajat hidup orang banyak yang barusan. Dia bawa duit gaji karyawan puluhan juta di tas. Dalam keadaan dia khawatir dicuri, ya karena naroknya kurang awas gitu, dia asal sembarangan saja. Boleh dia batalkan, dia ambil itu tas, diletakkan di tempat yang paling aman. Itu kalau wajib. Jadi harus benar-benar darurat banget boleh dibatalkan. Tapi kalau nggak ada daruratnya tidak boleh untuk dibatalkan dalam sholat wajib. Kalau misal. Ini Ustaz, Ustaz Uci, Febria, boleh langsung disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, ini pernah terjadi sebenarnya bagaimana kondisinya ketika misalnya kita lagi sholat berjamaah Ustadz, kemudian imamnya itu salah. Waktu itu posisinya di rakaat terakhir tahiyat akhir, itu kan harusnya langsung salam Ustadz, tapi imamnya berdiri. Ketika diingatkan
imamnya masih tetap berdiri gitu. Nah, itu posisi kita sebagai makmun, kita tetap ikut berdiri, mengikuti gerakan imam sampai selesai, atau bagaimana Ustaz? Ya, Kemudian kalau posisinya kita sebagai imam, dengan kondisi seperti itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdiri tegak, baru diingatkan oleh makmum, tapi sebenarnya itu posisinya sudah rokaat terakhir, Ustaz. ya, Itu aja, Ustaz. Terima kasih. ya. Jazakallahu khairan. Jadi kalau dia lanjutkan berdiri, dia nambah rokaat itu kan, harusnya udah salam kan, dia nambah lagi berdiri gitu ya. Nah, ini kata Imam Nawawi, kalau dia si imam ini udah diingatkan oleh makmumnya, udah ditasbihkan, tapi dia masih apa ngeyel untuk tetap berdiri dan melanjutkan gitu. Maka yang kayak begini kata Imam Nawawi batal karena dia menambah rokaat sholat. Padahal udah diingatkan. Makmum jangan ikut-ikutan. Kalau makmum ikut-ikutan batal juga nantinya. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Ya, dia bisa pertama mufarokoh, memisahkan diri. Niatnya udah nggak lagi jadi makmum si imam tersebut. Di hati dia niatkan berlepas diri dari imam tersebut. Kemudian dia boleh untuk salam lebih dahulu karena sudah nggak lagi jadi makmumnya. Ya, karena si imam ini keliru dan kayak ngeyel untuk tetap berdiri. Ya. Kemudian eh, kalau seandainya kejadiannya bukan di rokaat terakhir, kejadian berdiri itu di tasyahud awal. Kalau kejadian berdiri di tasyahud awal, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam artian dia meninggalkan sunnah. Ya, ketika ditasbih berkali-kali tapi si imam tegak berdiri, ini pernah dialami oleh Rasul. Rasul juga pernah mengalami ketika beliau berdiri di tasyahud awal, itu para sahabat udah subhanallah subhanallah, aman Nabi didiemin, Nabi terus aja sholat. Ya, tapi di ujung sholat setelah innaka hamidum majid sebelum salam, Rasulullah sujud sahwi 2 kali, baru salam. Nah, jadi kesimpulannya, kalau untuk bangunnya di rokaat terakhir sehingga jadi nambah rokaat itu nggak boleh kata Imam Nawawi karena itu nambah jumlah rokaat sholat. Ya, si imam harusnya jangan terus-terusan berdiri, hendaknya dia duduk supaya nggak jadi 5 rokaat ya sholatnya. Nah, tapi kalau kejadiannya di tasyahud awal terlanjur berdiri tegak, nggak apa-apa lanjutin aja. Tapi kalau berdirinya belum tegak, masih agak mohon maaf setengah nungging misalnya, dia lagi sholat, apa lagi bangun, kelupaan tasyahud. Makmum udah ada yang lihat tuh, kata makmum, subhanallah, dalam keadaan kayak begitu hendaknya dia duduk. Kenapa? Karena dirinya belum tegak. Itu di hadis Imam Abu Daud, ya kisahnya. Ya, jadi kalau udah terlanjur tegak, lanjutkan. Tapi tetap dia harus sujud sahwi. Itu kalau di tasyahud awal ya, tegaknya itu. Tapi kalau masih setengah tegak, lalu ditasbihkan, hendaknya dia duduk. Gitu. Wallah miswab. Ya. Boleh bertanya lagi, Ustaz? Eh, silakan, tergantung moderator gimana. Silakan, silakan. Jadi kalau misalnya itu kejadian, udah kejadian kayak gitu, nah Ustaz, kan posisinya kita tidak tahu begitu. Itu kan tadi kata Ustaz kan batal kan Ustaz? Misalnya kalau kita ngikutin imam, ikut nambah rokaat, itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Karena posisinya kita saat itu nggak tahu kayak gitu. Ya, kalau dulu kan belum tahu ya. Ya, kalau belum tahu, ya kesalahan orang nggak tahu kan dimaafkan. Ya, la tu'akhidna inasina au akhtana. Ya, tapi kalau kita ingin hati-hati, ya kita anggap sholat kita yang dulu itu tidak sah, tidak sesuai aturan syariat gitu, karena kita sholatnya jadi kelebihan. Misal itu kejadiannya menjadi membuat sholat kita 5 rakaat dan tidak ada sholat 5 rakaat, maka untuk kehati-hatian boleh kita kodok di saat kita teringat bahwa itu salah. Gitu. Kalau misal, ya. Baik, syukuran Ustaz. Skron jazakallah kepada Ustaz Uci. Ini banyak betul Ustaz pertanyaannya. Kita kasih waktu 5 menit. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Ketika memukul dan membunuh hewan
nyamuk lalu mengeluarkan darah, apakah membatalkan sholat? Kemudian ada juga pertanyaan, Ustadz, izin bertanya, kita sholat maghrib di masjid sendirian. Saat Hmm. itu masih rokat pertama, kemudian saat membaca surah ayat pendek, tiba-tiba ada makmum menepuk bahu yang ikut sholat dengan kita. Pertanyaannya, pada saat makmum menepuk bahu kita, apakah seketika kita langsung mengeraskan membaca surah pendeknya atau tetap seperti awal? Begitu, Ustaz. Baik. Yang pertama dulu ya, untuk nepuk nyamuk pas lagi sholat. Ya, perlu diingat memang darah itu ya itu sepakat 4 mazhab najis. Bahkan Imam Nawawi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain mengatakan itu ijma tentang kenajisan darah. Tapi darah yang bagaimana yang najis itu? Itu darah yang kalau bahasa Al-Qur'an itu masfuha. Ya, apa masfuha? Masbuba, ngucur, tertumpah, ngucur, tumpah, apalagi istilah lainnya, nyiprat gitu. Sementara kalau darah yang tidak masfuha, sekedar rembes, kayak model darah jerawat, darah bisul, apalagi itu tadi nyamuk ya, nyamuk nempel di pipi kita, kita tepok begitu, terus keluar darah sedikit. Maka untuk damul yasir, darah yang sedikit, itu ma'fu anhu, dia dimaafkan. Tidak masuk kategori pembatal sholat saat itu. Ya. Di dalam kitab fikih sunnah dikatakan, sawa'un kana daman masfuha ay masbuba, kadam alladhi yajri minal masbuh, am dammi haid, illa annahu ya'fi anil yasir minhu. Ini dia. Dimaafkan kalau darahnya sedikit, nggak dianggap bermasalah. Jadi yang dianggap najis itu kalau tadi ngucur banyak, kemudian darah haid. Nah gitu. Tapi kalau untuk darah nyamuk yang kita tepok itu tidak mengganggu sholat kita. Terus yang kedua, tadi apa yang kedua? Pertanyaan kedua apa tadi? Itu ya, yang sholat sendirian ya, ditepok ya? Iya, Ustaz. Ya, taib. Ya, yang dia lakukan, walaupun tadinya dia sir, karena lagi sendirian, lagi sir dia, sholat maghrib. Terus ada orang yang mengangkat dia sebagai imam, ya, nyusul dia. Maka memang saat itu hendaknya dia mengeraskan suara, karena posisinya enggak lagi sebagai sholat sendiri. Ya, karena emang sunnahnya sholat sir disirkan, sholat jahar dijaharkan. Ya, maka ketika kita jadi imam, jaharkan. Ya, bahkan sholat sendiri pun sebenarnya dijaharkan juga. Ya, cuman kan kita lebih seringnya banyak orang kalau lagi sholat sendirian, walaupun tuh lagi sholat subuh tetap sir, lagi maghrib tetap sir kalau lagi sendirian. Ya, itu tetap sah menurut jumhur, hanya saja dia meninggalkan sunnah. Ya. Nah, kalau untuk yang barusan, ketika dia lagi sendirian, ya sholatnya pelan, maghrib, tentunya ada yang datang minta dia jadi imam, nyolek gitu biasanya kan. Nah, yang kayak begitu dikeraskan suaranya supaya ya makmumnya dengar apa yang sedang dia baca. Begitu. Walam bisawab. Baik, Ustadz, ini ada dua pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Eh, apakah boleh menggendong balita yang memakai diapers atau pampers lah ya, Hmm. yang ada najisnya? Yang kita tahu diapers itu sudah ada kencingnya anak bayinya Hmm. tersebut. Iya, iya, iya. Kemudian Hmm. Hmm. pertanyaan terakhir, apakah boleh membaca mushaf eh, saat sholat tahajud? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, baik. Untuk sholat pakai pampers dan pampersnya itu diketahui ada najisnya, itu udah kita bahas tadi di pembahasan awal-awal, itu masuk kategori yang tidak boleh. Kenapa? Karena menyengaja membawa najis. Ya, apalagi kalau seandainya itu anak bukan masih bayi kan ya.
Kan yang najis mukhafafah itu kan bayi laki-laki yang belum makan. Kalau ini kan udah balita, najisnya udah sama kayak najisnya orang dewasa. Maka dia udah nggak boleh lagi tuh. Kalau kita tahu dia ada najisnya di pampasnya udah berat, di pampasnya udah ya udah seharian dipakai kan udah ada najisnya. Nah yang kayak gitu udah nggak boleh. Ya kecuali kalau dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Yang dia tahu ini anak suci-suci aja gitu, nggak macam-macam. Dia nggak tahu kalau di dalamnya ada najis. Itu lain cerita kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu maka nggak dibenarkan. Ya. Baik. Terus yang kedua tadi apa? Tahajud mushaf ya. Ya. Eh, Sholat tahajud pakai mushaf itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Pertama Anas bin Malik, dia pakai mushaf, lalu anaknya sendiri yang menjadi asisten ngebolak-balikin mushafnya. Kemudian Aisyah sendiri pernah ketika terawih bersama muslimah yang lain, yang jadi imam adalah Zakwan. Zakwan ini pelayan Rasul. Diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan juga Imam Bukhari juga ada. Bahwa ketika Zakwan diminta jadi imam, Zakwan sambil membaca mushaf. Dan ini dari fuqaha 4 mazhab hanya satu yang bilang nggak boleh, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, yang lain mengatakan tidak ada masalah sholat sunnah menggunakan mushaf. Ya, malah bisa menjadi wajib kalau pakai mushaf itu si yang sholat nggak hafal Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun, ternyata dia nggak hafal nih. Dia baru bisa baca Al-Fatihah kalau pakai mushaf. Maka saat itu mushaf menjadi wajib, bukan hanya boleh. Gitu. Baik, walam biswab. Ya. Baik, ini cukup pertanyaannya Ustadz. Tapi kayaknya eh kita waktunya sudah cukup panjang Ustadz. Kita lanjut pertemuan selanjutnya untuk diskusinya tentang sholat ini karena pukul hari ini sudah 21.20 Ustadz. Oh iya, Sudah cukup. Ya. baik, baik. Syukuran jazakallah kepada Ustadz Farin Rahman. Terakhir Ustadz, closing statement dari Ustadz disilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang rahmati Allah, Alhamdulillah. Walaupun pembelajaran kita masalah fikih sholat masih cukup panjang ya. Kita rencana sampai 6 kali pertemuan kalau nggak salah. Ini baru pertemuan yang kedua. Ya semoga semuanya bisa bersabar. Pelan-pelan kita pelajari tentang fikih sholat. Semua dalam rangka memperbaiki kualitas kesempurnaan sholat kita. Mengingat sholat ini ibadah pertama yang diperiksa pada hari akhirat nanti. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya. Baik, syukuran jazakallah kepada Ustadz Farin Rahman. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengisi link absensi di kolom chat yang sudah dibagikan Ustadz Zahir Weni. Kepada seluruh peserta untuk mengisi eh, link absensi sudah dibagikan oleh Ustadz Zahir Weni. Nah, kajian kita eh, malam hari ini, syukuran jazakallah kepada Ustadz Farid Rahman. Semoga Allah balas segala kebaikan Ustadz dan Amin. kita mendapatkan pahala juga pada malam hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pamit dulu semua. Terima kasih Ustadz. Syukron Ustaz.